Inilah yang dilakukan Nabi SAW. Nabi itu orang yang paling setia mendengarkan curhatan atau keluh kesah isteri-isterinya, paling setia. Maka ada hadis yang panjang dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa kadang-kadang semua isteri Nabi diberi kesempatan satu persatu menceritakan masalahnya masing-masing. Begitulah seorang Nabi memelihara keluarganya. Isteri hancur terus, kitanya cuma kerja. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, seorang anak lebih mendengarkan ayahnya dalam urusan mengajaknya daripada ibunya. Ibu boleh bilang berkali-kali, nak, kat semayang ne. Paling dia mengatakan, alah mamak ni, ya tenang aja, paling begitu. Kalau sama ayah, begitu digeraham mak ayah, nak, ada dengar azan? Beranikah seorang anak mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita di bulan sebelumnya, kita sedang membahas tentang adab suami terhadap istrinya, dan kita sudah bahas beberapa adab, di antaranya yaitu seorang suami hendaknya berlaku baik kepada istrinya, karena Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah engkau kepada istri. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara cara berbuat baik kepada istri adalah memberi nafkah yang cukup. Apa yang kita makan, itulah yang dimakan oleh istri. Apa yang kita pakai, begitulah pakaian yang kita beri ke istri. Jadi secukup apa yang kita mampu. Allah tidak memaksakan nafkah melebihi kemampuan. Kalau ekonomi kita menengah ke bawah, maka hendaknya memperlakukan keluarga juga dengan sesuai. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas, yaitu hendaknya di rumah ada waktu bercanda dengan istri. Ini karena Nabi SAW
yang menyebabkan keluarga Nabi selalu dalam keadaan bahagia. Nabi sering mencandai isterinya, dan kita sudah bacakan hadis bagaimana seorang Nabi, dia pemimpin, dia orang yang paling disegani, paling mulia, setiap kalimatnya didengarkan. Ketika berhadapan dengan istrinya, maka dia seperti anak-anak remaja yang baru jatuh cinta. Sehingga hadis menyebutkan Aisyah pernah menonton permainan kaum Habasyah, dan tiba-tiba ditutup matanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Jadi Nabi mencandai Aisyah, menutup matanya dari belakang. Ya, begitu seorang Nabi. Jadi di rumah itu jangan sepi dari candaan, karena rumah tangga yang ada candaannya, maka insya-Allah susah untuk jatuh ke dalam pertikaian, karena suasananya hangat begitu. Artinya dalam keadaan bercanda. Jadi seorang suami itu jangan kaku sekali. Jangan mentang-mentang sudah jadi kepala dusun nak mau bicara-bicara lagi sama isteri. Baik sampai kerja ke kecil ngangainang anak bergabar dia. Jadi karena dia anggap harus dihormati, itu tidak begitu. Kalau dengan isteri itu beda. Ya. Okey, baik, itu yang sudah kita bahas. Jadi saya ulang dulu biar teringat kembali apa yang sudah kita bahas. Kita lanjut berikutnya, yaitu seorang suami di antara adabnya kepada istri yaitu hendaknya mendengarkan keluh kesah istri. Ya, jadi kita ini laki memang harus memaksakan diri memberi kesempatan istri berkeluh kesah. Karena seorang istri itu sebenarnya lelahnya itu melebihi kelelahan kita. Kita itu bekerja dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Tapi istri bekerja dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ya, kalau belum terbenam mata suami tak habis-habis kerjanya. Ada aja yang sudah dia capek dari pagi cuci baju, ya, kemudian menjemurnya, memasak, masak pun 2 kali, sekali untuk siang, sekali untuk malam. Lalu dia bereskan anak-anaknya, bahkan ada yang mengantar ke sekolahnya. Lalu dia jemput karena suaminya nak mau bayar becak. Lako kriat, nak mau bayar becak, istrinya disuruh antar jemput. Kemudian istri mempersiapkan semua mainan-mainan yang berserakan, memandikan anak-anaknya. Sampai suami pulang, kita kalau suami begitu pulang, kita ingin dilayani. Mulailah keluar dari mulut kita, apa teh bacut. Kita suruh buat teh. Pernah istri waktu capek mengatakan ke suaminya, "Apa teh bacut?" Adakah istri yang pernah begitu, Pak? Ketika dia capek lalu berkatakan ke suami, "Nak buat teh bacut, nak buat kopi bacut." Tak ada. Kita pulang kantor udah mulai itu, ya, suruh buat ini, suruh siapkan roti ini, ya, kemudian suruh buat martabak. Udah tahu tak ada roti canai, kayak mana dibuat martabak di rumah, ya, macam-macam kita suruh. Itu belum lagi menjelang malam suruh urut sini, suruh urut di kepala, macam model. Itu sambil urut tu kemudian suruh buat kopi lagi. Kena sangka kau buat kopi siapa? Kau urut dalam kata. Itu tak boleh pakai minyak biasa, harus minyak ganda pura. Memang promoh minta minyak ganda puranya. Kemudian mau tidur tu jam-jam 11 kada lah. Suruh potong semangka. Isteri dah hampir-hampir tertidur, terpaksa bangun dia potong semangka.
Karena udah nak nampak lagi, terpotonglah kepala suaminya. Jadi begitulah keadaan seorang isteri lelah. Makanya isteri itu kadang-kadang satu-satunya harapan untuk menghilangkan kelelahannya, dia berkeluh kesah. Itu yang harus sangat kita pahami. Makanya isteri itu ketika kita pulang malam, dia cerita, pagi begini, tadi anak kita begini, yang nomor 2 begini, kemudian ini begini, nanti kayak mana ini. Dia terus berkeluh kesah. Apa yang harus menjadi adab seorang suami? Dengarkan semua curhatan istri. Jangan pernah keluarkan kalimat ada seksa ke pegang. Ada itu model suami begitu, Pak. Memang istri itu akan menceritakan hal yang sama karena capeknya pada hal yang sama. Maka seorang suami tak boleh begitu istri mau cerita dia mengatakan udah enggak usah cerita lagi, udah tahu sayang. Udah 20 tahun cerita itu aja, udah diam aja. Yang sakit hati urinang mendapatkan suami yang model begini. Walaupun perkara yang sama, isinya sama, kita yang penting dengar. Kita bisa dengar sambil lihat HP, kita tahu pendengaran kita ke dia, tapi sebenarnya tidak fokus. Nanti habis dia cerita udah capek, kita tanya, apakah tanya. Tapi yang penting istri asal udah dengar aja udah berkurang bebannya. Nah, inilah yang dilakukan Nabi SAW. Nabi itu orang yang paling setia mendengarkan curhatan atau keluh kesah istri-istrinya. Paling setia. Maka ada hadis yang panjang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kadang-kadang semua istri Nabi diberi kesempatan satu persatu menceritakan masalahnya masing-masing. Begitulah seorang Nabi memelihara keluarganya. Jadi makanya semua masalah istri-istri Nabi itu nunggu Nabi pulang, nunggu kapan Nabi berada di rumahnya untuk menceritakan masalah itu. Oleh karena itu, bapak-bapak yang Allah muliakan, jangan sampai istri mengatakan kepada orang lain, ila koke nah, saya nak cerita mau dengar pihan kok duan kuning. Jangan sampai begitu keluar bahasa istri. Jangan sampai dia mengatakan suamiku, la koke itu artinya suamiku, bukan suami ke, suamiku. Itu orang sedang marah kan, la koke bilangnya kan. Suamiku itu tak mau dengar apa-apa. Padahal kita pingin bilang ini, besok uang jajan tak ada, nak tadi begini, tak mau dia dengarnya. Makanya tak baik seorang suami tak pulang-pulang ke rumah sampai jam 2 malam duduk. Kalau dengar curhatan kawan, oh Masya Allah, habis dengar tangan ngon pegah meno bisnisnya begini, habis dah dengar sambil minum kopi yang pancung, Pak. Setengah kopi itu 3 jam habis-habis kan. Tak dengar tangan tu. Nanti yang traktir kita ketika berhadapan sama isteri tak mau kita dengarkan, padahal dia orang yang paling capek memelihara anak kita. Kalau sama kawan sudah rugi bayar kopi, kemudian tak ada manfaatnya, tapi kita duduk. Makanya tidak baik setiap malam duduk di kedai kopi sampai pukul 2, isteri nunggu mau cerita, dia tunggu suami tak pulang-pulang. Pas sudah pulang, isteri sudah terlalu lelah. Besok pagi suami berangkat, mau cerita tak sempat. Terus begitu, maka lama-lama timbullah jarak antara suami dan isteri. Di situ mulai bermula. Ada masalah sedikit langsung tersinggung, ada masalah sedikit langsung dari asap menjadi api. Bukan hanawate. Jadi ini dari seorang Nabi pelajaran, yaitu tentang mendengarkan curhatan seorang isteri. Nabi sampai 11 isteri didengarkan semua. Nah, kalau bapa punya 4, dengarkan 4. Tak bisa sekaligus Zoom 4-4-nya sekaligus. Kita tunggulah mereka caci maki sama mereka 4-4-nya. Yang penting suasanakan bahawa isteri itu lepas masalahnya. Isteri asal sudah dengar aja udah okey. Tak ada solusi pun tak apa-apa. Karena kita kadang-kadang sering waktu isteri cerita tak ada solusi. Jadi kiban man kata isteri, home lah kata kita, kan tak tahulah kayak mana lah, kita jalani aja dulu. Tak ada solusi pun isteri sudah merasa nyaman asal kita mau dengar keluh kesahnya. Baik. Kemudian
Adab yang kelima, hendaknya seorang suami ta'limu zawjatihi anid din. Hendaknya seorang suami itu dia yang mengajarkan agama atau urusan agama kepada istrinya. Yang paling berhak memberikan tuntunan agama kepada seorang istri adalah suami. Di situ kita tahu pengetahuan suami seharusnya lebih tinggi daripada pengetahuan istri. Karena kalau itu tak berimbang, maka menyebabkan suami tak bisa mengubah keadaan istri. Makanya kalau kita pikir-pikir, yang harus lebih banyak ikut pengajian para suami. Cuma kadang-kadang suami banyak nak ikut pengajian. Ini bapa termasuk orang-orang yang paling dimuliakan Allah. Tak pulang hanya kerana ingin mendengar satu dua hadis Nabi SAW. Sekarang pengajian ibu-ibu merebak di mana-mana. Ibu-ibu buat pengajian, ibu-ibu buat pengajian. Cuma kalau ibu-ibu yang punya pengetahuan agama lebih tinggi, itu biasanya tak mampu mengubah suaminya. Susah mengubah suami. Kenapa? Karena suami itu punya sifat qawwam, punya sifat seorang pemimpin. Jadi kalau isteri ikut pengajian, baru dia tahu bahawa ternyata mengambil pinjaman uang di bank konvensional hukumnya haram, dengan janji bunga margin sekian, bukan terjadi jual beli, tak terjadi murabah, haram. Dia tahu. Dan selama ini hidupnya begitu. Rumah dengan riba, beli mobil dengan riba. Apalagi yang PNS, begitu lewat langsung letakkan SK di bank. Itu pekerjaan haram, meminjam uang dengan bayaran lebih. Semenjak isteri tahu, dia pulang, apakah mudah dia mencoba untuk mengajak suaminya sadar? Tak mudah, bang. Kalau isteri mengatakan, suami bang, tadi kan, jadi ustaz tu bilang rupanya tak boleh, haram rupanya. Kan belum habis isteri mengatakan itu, suami langsung naik. Ini ego kawamnya, ego pemimpinnya naik. Apa yang dia katakan? Alah, baru ke abut 2 minggu ke kapal reman ni ke gitu keluar tu. Ini bukan pengalaman pribadi, bang. Biasanya begitu tu. Kalau suami tidak berilmu, isteri lebih berilmu, mengubah suami susah. Karena kita semua punya ego, Pak. Semua yang berada di Ming ini sama juga punya ego seorang pemimpin. Susah dinasihati. Pasti kita akan merasa, kamu itu kok dah mulai nasihati saya. Tapi kalau suami yang punya ilmu, mudah dia taklukkan keluarganya. Dia faham, dia saleh. Lihat istrinya mulai memakai baju ketat-ketat saja keluar dari rumah, atau tak berjilbab depan rumah saja, itu suami mudah menegurnya. Di gerham saja kata suami, nya tiga dek menyokonging, nya ulehnya menyokonging hana kaduk. Terjemahannya, kalau kulihat sekali lagi kepalamu ndak kau tutup, ku tebas kepalamu. Sekali saja, Pak, dah cukup. 60 tahun kemudian masih teringat isteri kalimat itu. Berani isteri mengatakan, alah baru ngaji 2 minggu kah bagak remat. Oh, berani. Kalau berani kayak gitu, Pak, bukan kepalanya aja ditebas, dimutilasi itu, Pak. Yang kenang tipak aja punya inan. Isteri lebih taat karena dia tahu kedudukan suaminya. Anak-anak pun paling taat tu kepada seorang ayah. Makanya kenapa anak yatim terkesannya nakal? Karena dia tak lagi mendapatkan orang yang diseganinya. Dia sama mama tak segan. Makanya anak yatim tu kesannya nakal. Disitulah kita disuruh pelihara anak yatim untuk tidak menyambung kenakalan dia. Jadi yang paling harus banyak pengetahuan agama itu adalah suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap kamu pemimpin dan setiap kamu ditanya apa yang dia pimpin. Lalu Rasulullah menjabarkan lebih detail. Kata Rasulullah, seorang laki-laki menjadi penanggung jawab terhadap keluarganya, mas'ulun an ahli, ya, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, ya, dan dia akan ditanya tentang keluarganya. Kita ni Pak, jangan pikir kita membawa dosa sendiri. Ada dosa yang melengket pada tubuh kita. Apa dia? Dosa anak dan dosa isteri. Kalau kita membiarkan mereka berdosa, maka seorang suami yang mendukung istrinya bermaksiat, istrinya keluar rumah pakai baju seksi atau baju ketat, ya, baju ketat tu haram. Jangankan telanjang, jangankan terbuka aurat, ketat saja haram, haram surga malah. Karena kata Rasulullah, ya, ada 3 perempuan, ada 3 sifat pada perempuan yang membuat haram surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun haram. Siapa dia? Nisaun kasiyatun ariyat, perempuan berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya pakai baju tapi melekat di tubuhnya seperti orang telanjang. Lalu kemudian memakai punuk unta di atas kepalanya, pakai sanggul di atas ubun-ubun. Lalu kemudian kalau berjalan berlenggak-lenggok, ya, sengaja mengatur jalan biar menarik pandangan orang. Makanya perempuan hari ini pakai sepatu yang berdahak tu Pak. Yang berdahak tu, yang nahak, yang berhak, yang ada haknya Pak. Nyan bak gejak kan. Bak gejak kedak Pak. Padahal gejak mencindat. Dia jalannya kan tercindat. Tercindat apa bahasa Indonesianya? Padahal binjit itu cukup capek berdiri itu, tapi demi seksi, demi jalan seksi itu rela perempuan melakukan itu. Ketika dia memakai baju kebaya, pinggangnya melekat, suami tak marah, siap-siap. Ya. Allah juga mengharamkan suami surga, haram surga. Apalagi sampai didukungnya, dia yang suruh. Ketika isteri mau pergi ke walimah pakai jilbab besar, pakai gamis besar, ya, isteri itu juga besar kan. Pokoknya dia pakainya kayak ibu pengajian, mau pergi pengajian. Suami yang malah nyindir-nyindir, alah hai mak, baik Tuhan dah lagi nya ke pakai baju bermantap baju baik balik ke. Memang dari tadi itu ke itu keluar karena dia marah-marah terus itu. Pakailah yang seksi sikit. Jangan kayak gini, malulah abang di depan kawan-kawan abang yang lain. Tu lihat isteri-isteri kawan abang semua seksi. Masa kamu kayak orang tua? Dia pula yang dukung, Pak. Saya pernah dapatkan suami begini dan ada berapa kali, Pak. Jadi saya sindir-sindir, kok enggak begini, auratnya kok begini. Suaminya mengatakan bahwa itu kan biar nampak kita masih segar, masih ini. Malah ada yang lebih parah lagi, dia bangga ketika mata-mata lelaki lain memandang ke isterinya. Dalam hatinya, kalian cuma bisa memandang, aku yang memilikinya. Nyandingkah paling hebat. Jadi dia pelihara isterinya tu kayak dia pelihara binatang dalam kurungan, disuruh lihat, nikmatilah. Ini laki-laki ini dalam hadis disebut apa? Dayus. Ya. Siapa dayus kata Rasulullah? Yaitu yang tidak punya lagi rasa cemburu kepada keluarganya. Jadi dia tidak cemburu lagi, malah dia merasa istrinya ini layak dipamerkan. Makanya semua suami begini haram surga bersamaan dengan dosa-dosa istrinya. Itu satu keluarga apa? Satu keluarga dalam neraka madumnya. Inilah bahayanya kalau seandainya suami sudah tak berilmu agama. Ketika Allah menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Itu siapa yang dimaksud Allah? Yaitu para suami, para ayah, suruh jaga anak, jaga istri.
jagalah dari api neraka. Nah sekarang bagaimana dia mau jaga seandainya dia pun tak faham dengan urusan-urusan agama, malah dia lebih parah daripada istrinya. Istrinya yang kadang-kadang berkali-kali menasihatinya, tapi ya seperti cerita tadi, susah mengajarkan suami. Maka sungguh berbahaya ketika posisi seorang suami adalah ahli maksiat, maka dia akan membuat istri dan anaknya pun terjerumus ke dalam maksiat. Bapak mungkin kenal, tapi saya tidak kasih tahu. Tapi kemungkinan besar bapak kenal karena tidak jauh-jauh dari kita. Saya mendapatkan ada seorang suami pencuri. Istrinya pun pencuri. Suami pencuri, hidang pencuri. Nah, kenapa saya kenal sampai ke situ? Istrinya ikut pengajian sore, malam cepat-cepat. Jadi ada jemaah kasih tahu ke saya, itu Ustaz, itu dia ikut pengajian, tetapi dia juga mendukung suaminya mencuri. Kadang-kadang dia pun ikut mencuri. Istrinya pernah kerja di market, di mini market begitu. Habis barang mini market dibawa pulangnya di dalam rok satu-satu, Pak. Susu anak, Pediasure, kemudian sapu-sapu hipo, Pak. Morinaga, dia pupui pertama madu larok. Jadi ketahuannya pas jatuh sekali. Akhirnya dipecat. Suami pencuri, istri mencuri. Suami yang mencuri, istri yang menunggu di rumah. Bayangkan kehidupan yang hancur-hancuran. Jangan ditanya bagaimana anak-anaknya. Jadi hal ini paling berbahaya. Suami yang tak salat, kemungkinan besar sekali keluarga tak salat. Istri berusaha untuk memperbaiki, tapi dia tidak mampu. Bahkan lama-lama dia yang akan terjerumus ke dalam maksiat itu. Oleh karena itu, di antara yang perlu kita pelihara adalah suami itu yang harus mendidik agama istri dan anak-anaknya. Banyak istri yang menjadi baik di tangan suami yang baik, tapi tidak banyak suami yang menjadi baik di tangan istri yang baik. Tidak banyak. Jadi salah satu cara meningkatkan ilmu agama, ikut ikut pengajian seperti ini, Pak. Cuma 35 menit. 35 menit selesai. Tetapi kalau Allah berikan ridhanya, itu pun bermanfaat kepada keluarga. Walaupun waktu kita ikut pengajian, yang tak tahu bahawa dia sedang berada di pengajian, detik Pak binti, Pak detik, baru begitu, Assalamualaikum warahmatullahi, baru jaga dia, baru bangun. Dia tanya lagi, nah Ustaz tanya. Itu. Tapi tak apa-apa. Yang penting karena begini, orang kalau sudah berada di majlis ilmu, walaupun terdengar-dengar, tapi tetap dia masuk golongan yang diberkahi. Berkah itu yang penting, Pak. Karena malaikat begitu melihat ada orang yang menunggu dari waktu salat ke waktu salat yang lain, dari maghrib ke isya, lalu diisi dengan pengajian, itu malaikat semuanya mendoakan orang-orang yang mengikuti pengajian itu. Doakan. Apa doanya? Nabi sebutkan. Dia berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan orang-orang ini, ya Allah sayangilah mereka. Maka kita ini termasuk orang-orang yang diminta ampun oleh mereka, diminta sayang oleh mereka. Walaupun terdengar-dengar, walaupun kadang-kadang kepala jatuh ke depan, rebahlah kita kata, rebahlah kita kata uka. Nah yang rebah samping ada bahu kau getipak dia, kau getipak menankan. Kemudian terbangun lagi dia sebentar, jatuh lagi, tak mengapa, yang penting ada di dalam barisan pengajian. Cuma biasanya ilmunya saja yang tak berubah-berubah. Itu penting sekali, mengajarkan keluarga agama. Kemudian adab seorang suami berikutnya adalah dia ajak isteri dan anak-anaknya untuk rajin ibadah. Jadi selain mengajarkan pengetahuan, tugas suami itu adalah dia yang menerapkan pengetahuan itu melalui ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang ayah
melalui nabinya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, murru auladakum bis salat, suruh anakmu salat. Itu suruhan itu untuk siapa? Untuk suami, untuk ayah. Suruh anakmu salat. Kalau dia berumur 7 tahun, ajarkan, mulailah salat. Kalau dia 10 tahun belum mau salat dengan baik, pukullah dia. Itu semua bahasa itu untuk ayah. Seorang ibu itu dia melayani suami. Seorang suami mendidik sampai anaknya, isterinya mau beribadah. Dan itulah kekuatan seorang ayah. Makanya kita ini sempatkan waktu memikirkan anak. Jadi jangan hanya urusan dunia ini kerja. Anak hancur terus, isteri hancur terus. Kita cuma kerja. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, seorang anak lebih mendengarkan ayahnya dalam urusan mengajaknya daripada ibunya. Ibu boleh bilang berkali-kali, nak, kat semayang ne. Paling dia mengatakan, alah mamak ni, ya tenang aja. Paling begitu. Kalau sama ayah, begitu digeraham ayah, nak, ada dengar azan. Beranikah seorang anak mengatakan, alah ayah ni tenang aja, paling nak kena tipak dalam dikata. Tak berani. Makanya paling efektif ketika ayah mengajak anak untuk salat. Jadi jangan sampai anak kehilangan suri tauladan di rumah. Ibunya bilang nak pergi salat, ayahnya salat di rumah, anak disuruh salat ke masjid. Nanti waktu tidak ada ayahnya misal pergi, mungkin dia pergi ke Kalimantan ikut upacara di IKN, macam-macam pak kejadiannya kan. Ayahnya tidak pulang berapa hari. Lalu kemudian ibunya masih suruh anaknya salat, nak salat. Apa kata anaknya? Mama, apa suruh kami salat terus-terusan? Bapa ada pernah salat ke masjid? Itu masih bagus bahasanya. Ada yang mengatakan bahawa dajunya nak ajak ke masjid. Anak kehilangan suri tauladan, lama-lama benci pak. Kalau anak tidak ke masjid, dikejar, dipukul, sampai ada anak mengatakan, kamu ni harus jaga salat jamaah. Ayahnya tidak pernah salat jamaah. Makanya kita ketemu tu anak-anak yang ada di masjid, tak ada ayahnya. Kerana naik baju maksudnya. Tak muncul ayahnya di masjid. Ayahnya ada di rumah, ada salat. Kita tanya, mana ayahnya? Ayah di rumah. Salat di mana? Di rumah. Jadi kalian kau disuruh? Ya, kami dipaksa sama ayah. Kalau tidak pergi, kami dihabisi sama ayah. Ini ayah seperti ini, itu tidak bisa jadi suri tauladan pak. Lihat saja nanti, begitu anak sudah besar sedikit dan sudah berani, itu dia akan menjadi profil yang sama dengan ayahnya. Ketika dia punya istri, dia akan memperlakukan anaknya sama persis seperti ayahnya memperlakukan dia. Dan itu menjadi lingkaran setan. Makanya cara memutuskannya, kita ke masjid, anak bawa ke masjid. Tapi ada catatan. Saya sudah sering bilang, anak yang dibawa ke masjid itu anak-anak yang mumayyiz. Mumayyiz itu yang dia sudah paham maksud dan tujuan. Kalau kita ingatkan, dia tahu ini tidak boleh. Kita bilang jangan ribut ya nak. Itu dia sudah paham. Itu boleh dibawa ke masjid. Tapi yang masih umur 5 tahun pak, 6 tahun, kita bawa ke masjid, coba lihat dulu keadaan anak kita. Kalau anak kita menjadi problem maker, pembuat masalah, anak kita asal kita bawa ke masjid, semua jamaah masjid membelalakkan matanya ke anak kita. Mau dibelalakkan ke kita, ada enak, akhirnya ke anak kita semuanya. Nanti ada yang pura, karena udah hancur kali, bawa anak itu hancur kali pak. Dia lari sana, lari sini, itu semua kacamata pecah diinjaknya. HP gop gila menu tipak menu tabahnya pak. Sedang solat dia main sama kawannya, tendang sana tendang sini. Itu nanti biasanya kalau tidak bisa lagi diingatkan, nanti ada yang pura-pura baik, nak sini yuk ke kamar mandi, mau kasih bonbon. Pandai nak bonbon dia kasih. Kena tampai dia cuti bodong ke. Itu karena udah tidak tahan lagi. Makanya kadang-kadang ada orang yang menegur anak kita, biarkan ditegur, karena teguran itu yang membuat dia sadar. Jangan pula anak kita sudah menghancurkan masjid, ditegur orang, kita pula yang marah. Kita mengatakan, apa urusanmu? Anak-anak lu urusan kah? Jadi kata masjid, kata panitia masjidnya, masjid Allah urusan anak kah kau yang pegang karu rumah Allah. Udah mulai lah. Akhirnya kapreh luar. Akhirnya hancur pak. Masjid-masjid terbakar setelah itu. Akibat anak
Makanya bawa anak tu juga harus lihat-lihat anak kita itu tipenya bagaimana. Tapi kalau tipenya tipe yang Masya Allah penurut, nak duduk di sini anak, di tiang ini ya, duduk dia di tiang itu, yang lain udah pulang dia masih di tiang. Itu bagus, tapi perlu bawa ke psikiater juga Pak. Itu perlu bawa, coba dicek ya, mungkin otak kanannya tidak jalan itu. Jadi inilah tugas ayah, sekaligus mendidik istri untuk ibadah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Rahimallah rajulan, Allah sangat sayang kepada seorang suami. Mana tipe suami yang paling sayang Allah? Yaitu dia bangun di malam hari, dia salat tahajud, setelah itu dia membangunkan istrinya untuk salat tahajud. Itu paling disayang suami itu sama Allah. Istaiqadha wa aiqadha ahlah, dia bangunkan keluarganya. Kemudian ketika istrinya enggan, istrinya alah nanti lagi lah, lalu dia ambil air, kata Rasulullah, ini dalam hadis semua nih, dia ambil air, dia siram muka istrinya. Ternyata menyiram istri di tengah malam untuk salat tahajud itu ciri-ciri suami disayang Allah. Maka bapak-bapak itu harus ada persiapan untuk menyiram istri di tengah malam. Benar tak gayung ya, benar. Tapi hadis itu tidak berhenti di situ. Rasulullah mengatakan juga rahimallahu imra'atan, Allah juga sangat sayang kepada istri. Siapa istri yang paling sayang Allah? Yaitu yang bangun di tengah malam lalu dia bangunkan suaminya untuk salat tahajud. Kalau suaminya enggan, juga disiram air oleh istri. Maka istri pun menjadi istri yang salihah. Salah satu cirinya suka menyiram suami di tengah malam. Cuma kan kalau kita yang siram istri tidak senang tapi tidak berani ngomong apa-apa. Kalau kita yang disiram sama istri, itu hari terakhir istri berada di rumah itu, langsung tinggal kah kau bakma ke bah, bekna li hinum. Itu kalau kita yang disiram. Itulah makanya istri malas menyiram suami untuk membangunkannya, karena udah pernah kena akibatnya. Tapi yang mau dibilang di sini dari hadis Nabi itu menunjukkan apa? Suami itu memang harus banyak tindakan memelihara dan mengajak ibadah keluarganya. Itu yang paling hebat dari seorang suami. Ini kadang-kadang suami capek dia membangunkan istri, selalu bangunnya waktu duha, selalu bangun waktu duha. Ini betul-betul perkara yang berbahaya dalam keluarga. Baik. Yang terakhir untuk malam ini, adab suami berikutnya adalah dia tidak mempermasalahkan kesalahan istri yang kecil. Maksudnya kalau ada kesalahan dari istri, maka dia tidak memperbesar urusan itu. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, la yafruqu mu'min mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci istrinya karena satu kesalahan, maka ingat-ingatlah kebaikannya yang banyak. Jadi istri itu kan kadang-kadang dia silap, melakukan sedikit kesalahan. Kita suruh buat mata sapi, dibuatnya dadar. Kita buat dadar, kita suruh buat dadar, dibuatnya telur rebus. Kita suruh goreng ini, dia buat yang lain. Kadang-kadang kesalahan itu istri tidak sengaja, karena banyak sekali masalah. Dia tidak sengaja melakukan. Jangan sampai kesalahan kecil itu menjadi penyebab kita membencinya. Maka Rasulullah memberi tips, memberi cara agar kita mudah melupakan kesalahan istri yang kecil. Ingat-ingatlah kebaikannya yang banyak. Jadi ote katalah idagun ya, dia buatnya mata sapi pada kita suruh dadar. Itu begitu kita lihat mau marah tu, kita lihat mata sapi rupanya, kita mau marah. Pas mau marah itu ingat, dialah yang telah melahirkan anak kita 11 orang. Dialah yang menahan masa nifas 11 kali, berkubang darah mempertahankan nyawa. Dialah yang selama ini mengantar anak kita jemput sekolah, antar. Dia yang selama ini memberi makan, memasak makanan untuk kita. Jadinya harus segera bermain di dalam kepala. Jadi jangan sampai gara-gara nyambut semua kebaikan yang hebat dari seorang istri hilang madu. Padahal gara-gara itu salahnya.
Jadi yang pengorbanan isteri waktu kita sakit, tidak ada yang mau mencebok. Mamak kita saja nak mau cebok kita kalau kita dah kahwin. Siapa yang mencebok kita, mak? Isteri. Dia yang membuka pampers, dia yang lap dengan tisu sampai kadang-kadang dia muntah. Tapi dia lakukan, dia duduk di samping kita, dia tidur waktu kita berada di atas ranjang, dia tidur di tikar di rumah sakit hanya karena suaminya. Tiba-tiba sedikit salah, kita lupakan semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau engkau dapatkan sedikit kesalahan isterimu, maka berbanyaklah mengingat kebaikannya. Jadi lupakan kesalahan isteri. Makanya Umar bin Khattab waktu isterinya mempep-pep, Umar bin Khattab tidak peduli. Sampai sahabat lain mengatakan, engkau lucu. Lucu tak drone Umar? Umar itu paling keras orangnya, tapi dengan isteri dia tidak mau melayani. Ditanya, kenapa begitu? Kata Umar, kebaikan mereka terhadapku melebihi daripada mempep-pepnya mereka. Pep-pep itu cuma sebentar. Umar tidak ladeni, dia selalu ingat mereka lah yang telah melahirkan anakku dan seterusnya. Itu sikap seorang Umar yang kalau ditumbuk, orang sekali tumbuk jatuh. Itu Umar bin Khattab. Maka kita yang bukan Umar bin Khattab, kalau kita tumbuk malah yang jatuh kita. Maka sebaiknya jangan sampai kesalahan kecil isteri membuat kita lupa dengan berbagai kebaikannya. Nah, inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.